Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwanul muslimin wa muslimat, izinkan saya akan menceritakan tentang sejarah masuknya agama Islam ke Nusantara atau masuknya Islam ke negara Indonesia tercinta ini. Dalam sejarah, Islam yang ada di Indonesia ini menempati Islam terbesar kedua di dunia setelah Pakistan. Islam adalah agama terbesar di Indonesia dengan 87,2% penduduk Indonesia beragama Islam. Selainnya dibagi dengan agama-agama lain. Ini survei tahun 2022. Indonesia adalah negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar, kedua setelah Pakistan, dengan sekitar 231 juta penganut. Baik ikhwanul muslimin wal muslimat, sejarah mencatat bahwa Islam pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Perdagangan maritim menjadi jalur utama penyebaran agama Islam ini. Pedagang-pedagang muslim dari berbagai wilayah seperti Gujarat, India, Cina, dan Arab Mekah datang ke pelabuhan-pelabuhan Indonesia atau pelabuhan-pelabuhan yang ada di Nusantara ini, membawa bersamaan ajaran Islam. Penyebaran Islam ini di Nusantara ini dilakukan dengan pendekatan damai, adaptif terhadap budaya lokal, serta toleransi terhadap keberagamaan. Dengan cara tersebut, Islam berhasil meraih tempat yang kuat di hati masyarakat Indonesia ini. Islam diperkirakan masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan sejak abad ke-7 hingga abad ke-11 Masehi. Ahli sejarah menetapkan ada 4 teori masuknya Islam ke Indonesia atau ke Nusantara ini, yaitu teori Gujarat, teori Persia, teori Cina, dan teori Arab. Mari kita kupas satu persatu teori-teori ini. Manakah yang lebih mendekati kepada sejarah masuknya Islam ke Indonesia ini? Baik ikhwanul muslimin wa muslimat, yang pertama ada teori Gujarat. Teori Gujarat ini adalah teori masuknya ajaran agama Islam dan kebudayaan Islam ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Gujarat. Lalu pertanyaannya, Gujarat itu apa? Gujarat itu sendiri adalah salah satu daerah atau wilayah yang letaknya ada di India bagian barat. Selain itu, daerah Gujarat letaknya juga dekat dengan Laut Arab. Menurut teori Gujarat, Islam masuk ke Indonesia dengan dibawa oleh para pedagang Gujarat pada abad ke-13. Salah satu bukti sejarah masuknya Islam ke Nusantara menurut teori Gujarat adalah ditemukannya nisan makam Malik As-Saleh pada tahun 1297. Kemudian siapa saja tokoh yang mendukung teori Gujarat ini? Tokoh yang mendukung teori ini adalah para ilmuwan Belanda seperti Pisnavel dan Mokate, yang mengatakan bahwa yang membawa agama Islam ke Indonesia ialah orang-orang Arab yang sudah lama tinggal di Gujarat, India.
Itu teori pertama. Kemudian yang kedua adalah teori Persia. Teori Persia ini menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang Islam asal Persia. Menurut teori Persia, agama Islam masuk ke Indonesia antara abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Dan pertama kali masuk di wilayah Sumatera. Bukti pendukung teori Persia salah satunya adanya tradisi peringatan 10 Muharram atau 10 Asyura atas meninggalnya cucunya Nabi Muhammad SAW, Hasan dan Husain. Meninggalnya Hasan dan Husain, cucu Nabi Muhammad SAW. Tradisi Asyura sendiri diketahui berasal dari orang Syiah Islam Iran. Adapun di wilayah Sumatera Barat ada tradisi yang namanya serupa yang disebut dengan upacara tabulik atau tabut. Ya. Siapa yang mengemukakan teori Persia? Dikutip dari buku Serbi Pendidikan Islam karya Ihsan Harun, pencetus dan pendukung teori Persia adalah Umar Amir Hussein dan Hussein Jajadiningrat. Menurut mereka, Islam yang masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi adalah Islam yang dibawa kaum Syiah Persia. Baik ikhwanul muslimin wal muslimat. Kemudian teori yang ketiga adalah teori Cina yang menyebutkan Islam masuk ke Indonesia pada masa abad ke-7 atau 700 Masehi itu, di mana pada masa itu merupakan masa perdagangan antara negeri dan jalur Nusantara pada masa itu. Pada masa itu juga merupakan jalur yang strategis untuk pelayaran perdagangan pada masa itu. Apa bukti teori Cina masuknya Islam ke Indonesia? Teori ini didasari pada beberapa bukti, yaitu pertama, fakta adanya perpindahan orang-orang Muslim Cina dari Canton ke Asia Tenggara, khususnya Palembang pada abad ke-879 Masehi. Yang kedua, adanya masjid tua berarsitektur Cina di Jawa. Yang ketiga, ada raja pertama Demak yang berasal dari keturunan Cina, yaitu Raden Fatah. Itu adalah teori yang ketiga. Ikhwanul muslimin wa muslimat. Kemudian selanjutnya ada teori Arab atau Mekah, yang merupakan teori Islam yang menyebabkan atau yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab Mekah. Pada masa kekhalifahan, teori ini didukung oleh J.C. Van Leer hingga Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah. Bagaimana Islam masuk ke Indonesia menurut teori Arab? Dalam teori Arab atau Mekah dikatakan bahwa proses masuknya agama Islam serta ajaran Islam ke Indonesia secara langsung yaitu dari Mekah atau dari Arab. Bagaimana proses masuknya? Proses masuknya agama Islam berlangsung pada abad pertama Hijriah atau pada abad ke-7 Masehi. Apa yang memperkuat teori Arab? Terdapat beberapa bukti yang mendukung teori Arab, diantaranya satu, pada abad ke-7 Masehi di pantai timur Sumatera memang telah terdapat perkampungan Islam khas dinasti Umayyah. Kemudian yang kedua, ada mazhab yang populer kali itu khususnya
di Samudra Pasai adalah mazhab Syafi'i yang juga populer di Arab dan di Mesir. Mungkin itu teori-teori sejarah yang menerangkan bahwa Islam itu datang ke Indonesia dengan 4 teori ini. Lalu mana yang akan kita pilih daripada teori ini? Silahkan dipilih. Semua secara ilmiah, semua secara sejarah menceritakan. Wallahu a'lam bishawab. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.